Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami dalam satu malam ini. Kami boleh mengambil tenaga yang baru, bisa tidur nyenyak, dan bangun pada saat ini dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Tuhan, kami sebelum beranjak untuk melanjutkan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan bisa kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Baiklah kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi, Senin tanggal 2 Juni 2025. Diambil dari Roma 11 ayat 33. Begini bunyinya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sekali lagi kita baca. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sekian pembacaan nats kita. Tema kita hari ini mengatakan tidak terselami hikmat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diawali pada ayat 33, Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan mengetahui Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Hari ini orang Kristen diperhadapkan atas perbuatan Allah yang rela disalibkan, dan ia mengalami dunia kematian. Peristiwa Jumat Agung merupakan klimaks tindakan kasih kepada dunia yang penuh dengan dosa. Allah yang berkuasa bertahta di surga, tetapi mempersembahkan anaknya Yesus Kristus tergantung pada kayu salib di Golgota. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut akal sehat manusia, peristiwa jalan salib dan Golgota dianggap manusia sebagai perbuatan yang tidak bisa diterima rasio. Malah orang Korin menuduh salib adalah kebodohan bagi orang Yahudi. Corak berpikir masyarakat Yahudi terhadap penjelasan Paulus tentang salib sangat berbeda.
Paulus menjelaskan bahwa salib dipandang sebagai pengetahuan, hikmat, dan kekayaan rohani. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pasal 11 ini Paulus memberikan kepada pembacanya suatu pembahasan yang luas tentang keadaan manusia dan jalan keluar yang Allah berikan untuk masalah itu. Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bisa kita baca dalam Rom 1 ayat 16. Langkah demi langkah ia menuntun para pembacanya melalui pembahasan mengenai menyeluruhnya dosa, solusi Allah dalam pembenaran Allah oleh iman. Jalan hidup yang harus dijalani orang Kristen dan bagaimana bangsa Yahudi dan juga bangsa lain sama dalam kemurahan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus tak membahas bagian terbesar dari suatu soal. Sekarang ia telah mencapai puncaknya, seperti pelancong yang telah mencapai puncaknya pendakian gunungnya Alpen. Rasul berbalik dan merenung. Kedalaman ada di kakinya. Kedalaman ada di kakinya, tetapi gelombang cahaya menerangi mereka dan membentangkan ufuk yang sangat luas dipandang mata. Jika pikiran manusia berguna untuk pengetahuan dan kecerdasan, meski tanpa hikmat, tetapi perbuatan Allah melalui salib dan kematian itulah kedalaman pengetahuan dan hikmat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sapaan firman-Mu buat kami pada pagi ini. Bahwa firman-Mu lah bisa memberikan hikmat kepada kami. Bahwa firman-Mu lah bisa memberikan ketenangan, keterangan, dan juga terang bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini mengatakan kepada kami supaya kami benar-benar dari hikmat yang kami dengar, dari firman Allah yang sudah kami dengar, biarlah semakin kami berhikmat di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, ajari kami di setiap langkah kami. Jauhkan dari kami pikiran yang tidak baik, bahkan salib-Mu yang kami percayai. Bahkan Engkau disalibkan karena dosa kami, maka kami menjadi selamat dan hapus segala dosa kami. Dari situlah kami bebas dari dosa kami yang walaupun Tuhan begitu sakit penyakit yang Kau hadapi, bahkan Kau dicaci maki karena dosa kami yang lakukan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Dan bahkan kami membawakan seluruh anggota jemaat-Mu, khususnya Tuhan di pada saat ini. Kami membawakan semua anggota jemaat-Mu kemanapun mereka melanjutkan aktivitas, supaya Tuhan selalu menuntun, menjauhkan segala mara bahaya. Bahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan bahkan orang-orang yang belum mendapat pekerjaan pada saat ini, Engkau juga Tuhan menunjukkan pekerjaan yang bisa mereka lakukan dan bisa mereka menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.